Intens investigasi. Baru-baru ini, video viral yang memperlihatkan Agus Salim yang tampak bisa berjalan tanpa dibantu orang lain. Di tengah matanya yang mengalami kebutaan akibat tersiram air keras. Akhirnya mendapat tanggapan dari Denny Sumargo. Benarkah suami Olivia Alan itu pun menjadi kabar yang baik bagi dirinya? Yang tentunya tidak hanya Denny Sumargo yang senang, namun masyarakat pun turut merasakan apa yang dirasakan oleh Denny Sumargo. Lalu, seperti apa pula Denny Sumargo yang juga menanggapi soal Farhad Abbas yang menilai dirinya sombong hingga mengaku siap menghadapi laporan Farhad Abbas di polisi. Meski sejak awal, Denny Sumargo pun sudah mengaku berdamai dengan Farhad saat berada di rumah mantan suami Nia Daniati itu. Dan bagaimana pula kelegaan Denny Sumargo ketika sudah meminta maaf sekaligus berdamai dengan komunitas Bugis Makassar. Di sisi lain, seperti apa juga melihat kemarin Denny Sumargo yang terlihat mendatangi Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau BPP KKSS untuk berdamai hingga disambut dengan baik. Hal ini pun mendapatkan respon menohok dari Farhad Abbas, di mana Denny Sumargo masih dicap Farhad adalah sosok yang sombong. Lalu, kesombongan seperti apakah yang diungkap oleh Farhad Abbas tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, beberapa waktu lalu viral video Agus Salim yang bisa berjalan sendiri di rumah Wawa tanpa bantuan orang lain. Layaknya orang yang bisa melihat, memang bikin geger warganet. Tak hanya warganet, usai video Agus itu viral, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus juga langsung menanggapi, di mana apa yang dilakukan Agus bisa berjalan sendiri di dalam rumah adalah hal biasa. Mengingat hal itu memang sering dilakukan Agus ketika di dalam rumah. Bahkan tak hanya Farhad Abbas, Denny Sumargo pun turut menanggapi video viral Agus yang bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain, di mana menurut Denny Sumargo hal itu menjadi kabar baik bagi dirinya, yang tentunya tidak hanya Denny Sumargo yang mengaku senang, namun masyarakat pun turut merasakan apa yang dirasakan oleh pria 43 tahun tersebut. Saya nggak tahu itu video valid atau enggak, tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih penglihatannya. Siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat. Tidak hanya menanggapi soal video Agus yang viral tersebut, Denny Sumargo juga menanggapi perkataan Farhad Abbas yang menilai dirinya adalah seorang yang angkuh dan juga sombong. Di mana Denny Sumargo menanggapinya dengan penuh santai hingga membuat gelak tawa para awak media. Benarkah pernyataan Farhad Abbas yang menuding dirinya angkuh dan juga sombong lantaran menurut Densu, Farhad belum mengenal dirinya secara baik sehingga Farhad bisa menuding seenaknya seperti dalam pernyataannya itu? Dan seperti apa tanggapan Denny Sumargo saat diminta Farhad Abbas untuk stop kampanyekan hentikan hujatan Agus?
saya kan pebasket sombong. Cuma kan begini, nilai kesombongan itu kan, yang menilai itu kan bukan cuma satu orang ya. Buat saya pribadi, yang menilai kesombongan saya itu ya orang-orang yang kenal sama saya. Dan orang-orang yang kenal sama saya bisa melihat kalau saya itu mau sosokan, kalau saya benar, tidak bakal saya pergi membereskan semuanya. Tidak mau, ngapain, gengsi lah, orang gua nggak salah. Berhentilah menghujat dan menghina Agus, jangan memperolok-olokkan Agus. Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Jangankan ditutup, kita buka aja mata kita panas juga rasanya. Makanya saya minta tolong Denny Sumargono dan Novi maupun yayasan, mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati, karena kasihan melihat Agus. Sudahlah, ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begini. Saya di bagian mana saya membuli Mas Agus ya? Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye, jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye. Terkait Denny Sumargo telah dilaporkan oleh Farhat Abbas di Polres Jakarta Selatan. Hal ini pun juga ditanggapi oleh Denny Sumargo, di mana baginya hal ini bisa diselesaikan dengan baik. Namun karena ada laporan, Denny Sumargo pun perlu merasa adanya sebuah tindakan. Bahkan ketika disinggung mengenai adakah peluang damai dengan Farhat Abbas, secara tegas Denny Sumargo pun mengaku bahwa peluang damai justru sudah terjadi pada kala itu saat Denny Sumargo mendatangi rumah Farhat Abbas. Nggak kaget sih. Saya udah tahu langkah-langkah itu. Apalagi yang mau dikecewakan dari dia. Apalagi. Sudahlah. Intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Ada si Rita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus hadapin dong. Pak Inteng si Riku sampai ujungnya. Oh, saya dari awal udah berdamai loh. Dari rumah itu udah berdamai, kan kalian saksi. Saya anggap sudah clear, beliau juga menganggap sudah clear. Saya tidak memperpanjang apa-apa. Cuma kan begini, kalau lu jadi gua di posisi itu, pasti kan juga mau nggak mau ya harus hadapin gitu. Itu aja, makanya dengan isu yang dia bawa ini semua, saya harus datang. Dan itu tidak menghilangkan si Riku. Kalau saya salah, saya minta maaf. Itu tidak menghilangkan apa-apa. Tapi urusanku sama Farhat, ya ayo. Dia mau sampai di mana ya kita ayo, urusan pribadi. Ya, dari kasus uang donasi Agus memang menambah masalah-masalah baru di luar kasus uang donasi itu sendiri. Seperti Denny Sumargo yang sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh komunitas daerah Bugis Makassar usai ucapan kasarnya yang dinilai menyinggung suku dan juga etnis saat bertemu dengan Farhat Abbas beberapa waktu lalu. Meski begitu, polemik itu pun sudah berakhir dengan damai usai Denny Sumargo bertemu dengan komunitas daerah Bugis Makassar untuk meminta maaf. Atas perdamaian yang terjadi, Densu pun mengaku lega. Meski secara administrasi belum tercabut laporannya, tetapi secara kekeluargaan sudah dinyatakan damai. Hari ini saya berkunjung ke tempatnya kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi bersama dengan Ketua Umum Bapak Muklis dan juga senior-senior yang lain. Di sini ada Sekjen, semuanya. Mungkin saya minta maaf tidak bisa sebut namanya satu-satu. Kita ini semua saudara. Dan saya itu sangat menyayangkan kemudian isu SARA ini dibawa dan dikembangkan di luar. Kemudian di-create untuk membuat masalah. Karena itu makanya saya terima kasih banyak untuk tetua-tetua senior-senior dari KKS yang sudah
hampir satu Indonesia gitu loh ibaratnya, yang kemudian mengayomi saya supaya menahan diri dan kemudian menyelesaikan masalah itu dengan baik. Saya merasa bertanggung jawab juga karena di sini saya adalah orang yang membawa masalah ini ke publik. Dengan seperti saya bilang, saya ini punya sirik, artinya saya tidak mundur. Saya secara ini menghubungi untuk minta maaf. Kita gentle juga meminta maaf, makanya saya cabut laporan saya. Iya. Ya sama-sama gentle kan. Jadi itu yang saya maaf, ini saya campur-campur Makassar karena ketemu keluarga semuanya. Jadi itu yang saya masuk, bagaimana jiwa kesatrianya orang Bugis Makassar. Mereka itu, aduh kalau istilahnya kita TAI Bugis Makassar punna bokona loko. Jadi kita itu selalu maju di depan, kita selesaikan masalah itu, tidak ada main belakang. Kalau sudah selesai clear, kita clear. Tidak ada itu setelah clear baru ini tidak. Setelah kita mendengarkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam rapat ini tentu Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dapat menyimpulkan bahwa setelah permintaan maaf oleh Pak Densu, maka melalui kesempatan ini, momentum ini, saya sebagai Ketua Umum BPP KKSS menganggap persoalan-persoalan ini, persoalan hukum, persoalan antara suku Makassar dan suku Bugis, kita anggap selesai. Kalau ditanya lega, saya pribadi menjawab pasti lega. Karena saya merasa apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik. Dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Kita tidak mau bikin negara ini pecah belah, itu yang paling penting. Lantas, seperti apa juga melihat kemarin Denny Sumargo yang terlihat mendatangi Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan untuk berdamai hingga disambut dengan baik. Hal ini pun mendapatkan respon menohok dari Farhad Abbas, di mana Denny Sumargo masih dicap Farhad adalah sosok yang sombong. Lalu, kesombongan seperti apa yang diungkap oleh Farhad Abbas tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di sisi lain, melihat kemarin Denny Sumargo mendatangi Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau BPP KKSS untuk berdamai hingga disambut baik. Hal ini pun mendapatkan respon menohok dari Farhad Abbas. Saat berjumpa dengan para awak media di kediamannya, Farhad Abbas pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan Denny Sumargo yaitu meminta maaf dan juga berdamai dengan komunitas Bugis Makassar. Hal itu bukanlah urusannya. Lantaran Denny Sumargo saat meminta maaf kepada komunitas Bugis Makassar masih terlihat sombong. Mengingat di saat komunitas Bugis Makassar tersebut terlihat sopan dengan mengenakan baju adat, Denny Sumargo justru memakai pakaian yang kurang sopan. Kalau Densu menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan Bugis, dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi, tapi ada juga yang cepat mencabut laporan.
Terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS main sendiri, padahal kan yang bersenjata kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Tapi sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai aliansi Bugis Makassar. Jadi korban-korbannya bukan dia. Jadi perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa, dan tetap akan jalan terus. Kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Walaupun Rida mencabut, tapi korbannya bukan hanya Rida, karena aliansi itu besar. Dia nggak bisa menunjukkan legalitas juga. Jadi itu hanya maaf-maafan semua, nggak ada maknanya gitu. Tapi itu bukan urusan saya menyangkut itu, tapi urusan saya masalah pribadi kalau saya di Polres Jakarta Selatan. Ketika Densus datang ke sini, dia mempermalukan saya, memperolok-olok, kemudian dia membalikan kata, datang untuk minta dihajar. Padahal saya tidak pernah menaruh atau menantang dia datang ke rumah saya. Tapi saya katakan ya kalau dia berani kurang ajar ya saya hajar. Tapi klarifikasi hajar itu hukum menjamin rakyat. Tapi sekalipun kalau hajar itu hukum menjamin rakyat, kalau dia datang bikin onar di rumah saya pasti saya hajar benar. Hajar pakai tangan. Jadi saya melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh, ya maafnya pun masih begini, masih minta maafnya masih pakai baju singlet, ya suruh pakai baju yang rapi aja, karena waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat, kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju you can see. Jadi bagi dia etika itu ya mau baju basket, baju olahraga tetap seperti itu. Dan urusan Denny bukan dengan saya lagi, dengan hukum. Selain Farhat Abbas, sebuah aliansi Bugis Makassar kemarin juga memberikan tanggapan terkait perdamaian Denny Sumargo dengan komunitas Bugis Makassar, di mana lewat kuasa hukumnya mereka pun membantah keras jika dengan adanya perdamaian yang terjadi, masalah pun belum tentu sudah clear atau sudah selesai. Bahkan meskipun laporan dari Ahmad Rida sebagai pelapor Denny Sumargo sudah dicabut, hal itu pun tidak akan menghentikan kasus ini, mengingat laporan Ahmad Rida bukanlah delik aduan, di mana meski sudah dicabut, proses hukum pun akan terus berjalan. Ya, ketika dia menyampaikan permintaan maaf seperti itu, berarti dia menyatakan dirinya salah. Tapi ketika itu dilakukan, apakah permasalahan ini selesai? Belum tentu. Pihak kepolisianlah yang nanti yang akan menilai unsur daripada sebagaimana yang kita laporkan, pasal 156 terpenuhi atau tidak, itu akan terjawab oleh penyidik nantinya dengan panggilan terhadap Denny Sumargo ke depannya oleh Polda Metro Jaya. Nah, saya pertegas di situ bahwa ini bukan delik aduan, ini delik biasa ataupun delik umum. Bukan delik aduan. Kalau delik aduan dicabut lagi, tidak bisa diproses karena sudah dicabut. Nah, pertanyaannya ini dicabut saja belum? Seandainya dicabut pun, proses hukum tetap akan berjalan. Kalau diperlukan yang melapor itu orang Bugis, masih banyak terutama rekan-rekan yang ada di sini. Yang bisa melaporkan, dan rekan-rekan daripada orang Bugis Makassar yang terutama yang ada di sini, sebagian kecilnya merasa keberatan juga dengan tantangan yang disampaikan oleh Sumargo yang bukan mengarah ke pribadi seseorang, tapi mengarah ke ras dan etnis. Perlu diketahui di situ, belum ada kita dapat informasi laporan polisinya dicabut oleh Muhammad Rida ya. Betul. Dan seandainya pun dicabut, itu tidak merepresentasikan komunitas Bugis secara umum atau komunitas Bugis Makassar. Ya, sah-sah saja Denny Sumargo menyambangi organisasi-organisasi yang berbau kedaerahan, itu nggak jadi masalah. Tapi yang disampaikan bahasa-bahasa yang menantang, saya Makassar, kau Bugis kan bos, angkat pedangmu. Kau punya burung, angkat pedangmu. Itu bukan kata-kata yang bahasanya dalam arti seorang jagoan.
Tapi kata-kata itu jelas memecah belah umat, memecah belah bangsa dan negara, terutama yang berhubungan ras dan etnis. Lebih lanjut nanti yang akan menjalankan apakah itu unsurnya terpenuhi atau tidak, itu pihak kepolisian, bukan organisasi kedaerahan yang dia sambangi. Ini sudah ke ranah hukum. Kalau bicara ranah hukum, diselesaikan secara hukum. Sesuai dengan laporan polisi yang kita sudah sampaikan, informasi yang saya dapatkan terakhir dari LP yang sudah kita buat, terutama di Polda Metro Jaya, sudah didisposisi ke Kamnek. Artinya mau ke tahap pro justisia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.